Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang cara mengajukan PIP oleh OPS bagi pemilik KIP. Ini bagi siswa yang punya kartu KIP-nya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengajuan PIP untuk yang tidak punya KIP. Apakah bisa? Tentu saja bisa, tetapi keputusan dapat PIP atau tidaknya semua tergantung data di pusat ya. Kita tidak menjamin bahwa anak tersebut pasti mendapatkan PIP juga karena kemarin pengalaman saya dari beberapa yang saya ajukan ada beberapa yang tidak turun, tapi sebagian besar juga tetap turun di PIP-nya ya, meskipun si anak tidak punya KIP ya. Nah, langkah-langkahnya nanti yang pertama adalah cek dulu kepastian KIP-nya ada atau tidak. Apakah bisa? Ya bisa. Misal si anak tidak tahu kalau dia sebenarnya punya KIP, kita bisa ngecek teman-teman. Nanti saya tunjukkan caranya. Kemudian kalau sudah memastikan, langkah selanjutnya adalah input data di Dapodik, lalu sinkronisasi. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman operator yang belum tahu bahwa cek KIP itu bisa dilakukan oleh semua operator sekolah meskipun siswa beda tingkat. Misal, kayak saya operator SMK itu bisa ngecek KIP siswa SMP atau SD asal saya tahu NISN atau NIK-nya si anak tersebut gitu. Nah, yang pertama, kita mengecek kepastian ini ada atau tidak, caranya seperti ini. Saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Yang pertama, seperti biasa, kalian silakan login ke WPIP Si Pintar ya, atau PIP Kemdikbud. Pilih saja login SSO Dapodik. Ini hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah ya. Nah, ini silakan login. Kemudian kita pastikan dulu bahwa si anak benar-benar tidak punya KIP-nya ya. Caranya ke menu ini, Keep Digital. Nah, kalian bisa ngecek mencari data siswa berdasarkan NISN atau NIK-nya. Misalnya saya cari by NISN seperti ini ya. Kalian harus tahu NISN si anak, misal seperti ini. Saya tunjukkan ini misal gitu ya. Kita cetak. Nah, maka akan muncul kartu KIP-nya. Ya, nah ini nomornya seperti ini. Ini yang kita pakai untuk di Dapodik. Misal untuk memastikan apakah si anak punya atau tidak. Kalau yang tidak punya, misal saya contohkan, yang tidak punya KIP itu seperti ini. Nomor KIP tidak ditemukan. Gitu ya. Kita contohkan juga yang by NIK seperti ini. Kita contohkan ya. Yang ini misalnya cari. Nah, ini juga ada ya. Ini KIP anak saya nih. Ya, ini yang masih SMP. Ini bisa saya cek oleh saya sebagai akun operator sekolah, ya. Sebagai akun operator sekolah di tingkat SMK, saya ngecek ini data di SMP, ya. Kalau yang tidak ada juga caranya sama. Nanti notifikasinya adalah oh ternyata ini saya ngarang ada yang muncul ternyata ya, nggak tahu punyanya siapa. Ya, intinya kalau yang tidak ada akan muncul KIP tidak ditemukan gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya seperti yang tadi, yang KIP tidak ditemukan, seperti ini notifikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya memang benar si anak tidak punya KIP. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tetap ajukan di Dapodik. Caranya seperti ini ya. Jadi cara saya agar si anak dapat PIP, kemungkinan besar dapat PIP-nya besar gitu ya. Jadi ada beberapa trik. Yang pertama kita klik dulu masuk seperti ini. Nah, kita close, kemudian kita login. Bentar ya. Kemudian kita silakan ke menu peserta didik, pilih peserta didik ya. Kemudian silakan cari nama siswa yang mau kita usulkan yang katanya tidak punya. Misalnya saya contohkan nih Norma Ayu Wulandari tidak punya KIP gitu ya. Kita klik namanya, kita klik ubah. Nah, pertama kita scroll ke bawah.
Nah, di sini misal saya hanya kasih contoh ya. Apakah punya KIP di sini pilih tidak. Kan kita tidak punya KIP. Nah, tapi kita bisa usulkan di sini. Apakah peserta didik tersebut layak mendapat PIP? Nah, di sini kita pilih ya. Lalu kita sini diisi misalnya siswa miskin atau rentan miskin, atau boleh juga pemegang PKH, KPPS atau KKS kalau memang si anak keluarganya terdaftar sebagai penerima PKH ya. Kalau yang tidak menerima PKH, kalian pilih yang ini saja atau tersesuai kondisi si anak lah. Tapi yang paling umum kan yang ini ya, siswa miskin atau rentan miskin. Seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, data peserta didik berhasil diperbarui ya. Sudah cukup. Ini sudah proses seperti ini. Nah, sedikit tips untuk meningkatkan kemungkinan ya, kemungkinan mendapat PIP adalah di bagian ini, di data orang tuanya, itu di penghasilannya kalian perkecil saja ya. Nominalnya misalnya antara 1 juta sampai 2 juta. Kemudian yang ibunya tidak berpenghasilan, misal seperti itu. Kita klik simpan. Itu. Ini sedikit tips dari saya berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun pegang Dapodik ya. Tapi tidak tahu ngefek atau tidak, tapi itu yang saya lakukan. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ya sudah berarti tinggal langkah ketiga, ini input datanya tadi sudah, langkah ketiga adalah sinkronisasi. Jadi, patokannya di sini bedanya ya, apakah punya KIP atau tidak, kalian pilih tidak, tapi di sini peserta didiknya layak mendapat PIP, kalian pilih ya, lalu isi alasannya. Ya, seperti ini. Gitu teman-teman, cara mengisinya. Selanjutnya tinggal sinkronisasi Dapodiknya. Setelah sinkronisasi Dapodik, lagi-lagi nanti kalian setelah cut off ya, cut off-nya kan sesuai video ini tanggal 31 Januari ya untuk pengajuan PIP fase 1. Kalian bisa cek di sini di menu siswa usulan sekolah. Nah, nanti ada datanya di sini yang sudah diusulkan berapa gitu ya. Apakah siswa tersebut masuk usulan sekolah, sudah diusulkan sekolah atau belum? Gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi begitu cara pengajuan PIP untuk yang tidak punya kartu Indonesia Pintarnya. Kalau yang punya kartu Indonesia Pintarnya bisa lihat video yang ini. Terima kasih teman-teman. Itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya Hiris, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.